Halo guys, ada satu pertanyaan. Bagaimana bang caranya seorang istri yang menggugat suaminya dan gugatannya berhasil? Artinya suami betul-betul berhasil menceraikan istrinya. Oke guys, sebelum video ini saya lanjutkan, alangkah baiknya bila sobat semuanya menganggap bahwa konten video ini bermanfaat, marilah kita dukung video ini dengan cara like, subscribe dan juga share bagi teman-teman yang dianggap perlu. Dan tentunya yang lebih penting dari itu adalah komen, karena komen adalah menentukan apakah konten video berikutnya, guys. Oke, permasalahan ini sebetulnya permasalahan yang sangat sulit, karena kasus seorang istri yang menggugat cerai suaminya, ya. Ini sebetulnya bertolak belakang dengan seorang calon suami yang meminang calon istrinya, guys. Jadi bila seorang calon suami meminang calon istrinya, maka suami berhak untuk memilih, ya, dan calon istrinya berhak untuk menolak. Dan kalau kita sebagai seorang muslim dan orang Jawa, apalagi orang Madura, ya, itu adalah istri diwakili oleh walinya, guys. Dan lebih khusus lagi bila seorang perempuan ini masih gadis atau belia, maka betul-betul hak untuk memilih ketika dipinang oleh seorang calon suami, maka yang berhak untuk menilai sehingga menolak maupun menerima adalah walinya. Dalam ini yang terbaik adalah orang tuanya sendiri, guys. Maka beda lagi dengan kasus perceraian. Ketika seorang suami istri sudah terjadi dan ketika ada permasalahan dan istri ingin menggugat cerai suaminya, artinya istrinya punya keinginan bahwa suaminya adalah menceraikan dirinya, maka jadinya adalah seorang istri yang sah berhak untuk menggugat, guys, untuk menggugat cerai suaminya. Nah, tapi suaminya juga punya hak untuk menerima apapun menolaknya, guys. Dan kalau bagaimanapun kalau seorang suami menolak gugatan seorang istri, maka jelas secara pasti bahwa perceraian itu tidak akan terjadi. Namun jangan khawatir, guys, bahwa istri tidak bisa menggugat cerai suaminya walaupun suaminya tidak menerima gugatan istrinya. Maka ada dua hal yang membuat seorang istri bisa menggugat suaminya dan bisa disahkan secara hukum. Ada dua hal, ada penyebab dari gugatan itu dua hal, guys. Yang pertama, bila seorang suami melakukan KDART, artinya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini secara mudah dikatakan bahwa suaminya telah menganiaya istrinya sendiri. Maka kalau memang secara hukum dapat dikatakan bahwa penganiayaan ini sampai membuat membahayakan jiwa istrinya secara fisik maupun jiwa, maka bisa jadi walaupun seorang suami tidak menerima kekuatan istri, maka secara hukum bisa disahkan perceraian antara suami dan istri, guys. Dan penyebab yang kedua, ya, seorang suami walaupun tidak menerima kekuatan istri dan perceraian bisa terjadi adalah bahwa seorang suami tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Nafkah lahir adalah nafkah yang berhubungan dengan bahwa istri memberikan kebutuhan untuk hidup istrinya, ya. Suami membutuhkan hidup istrinya dan ini adalah makan dan minum. Di sini saya gambarkan bahwa seorang istri sampai tidak bisa makan sehingga kelaparan, tidak bisa pakai baju yang normal, dapat dikatakan secara fisik hidupnya merana. Dan ini suami tidak bertanggung jawab terhadap yang namanya dengan nafkah jasmani. Dan yang kedua adalah nafkah batin, yang dalam hal ini suami tidak mampu menggauli istrinya. Dan dalam hal ini adalah dari awal seorang suami tidak mampu berdiri, guys. Ini juga membuat satu sebab seorang istri mampu menggugat suaminya
walaupun suaminya tidak mensetujuinya, maka gugatan itu bisa disahkan secara hukum, guys. Nah, terus lalu bagaimana Bang caranya seorang istri biar mulus dalam gugatannya terhadap suaminya? Nah, maka dengan karena sebab-sebab tersebutlah, maka ada satu trik bagaimana seorang istri mulus atau tujuan menggugat suaminya berhasil. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa seorang istri harus mampu menjelaskan kepada keluarganya. Yang pertama adalah keluarganya tentang pentingnya sebuah perceraian kepada suaminya. Jadi harus meyakinkan keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya, adik-adiknya, kakak-kakak iparnya, dan pokoknya teman-temannya, sudah semuanya itu secara baik-baik. Artinya menjelaskan bahwa ini loh, saya bercerai ini adalah suatu kebaikan, dan ini perlu, kalau tidak cerai maka jadinya tidak baik. Harus dijelaskan secara baik-baik. Nah, maka dukungan dari keluarga ini, dari orang tua khususnya, maka ini sangat memuluskan sebuah gugatan seorang istri kepada suaminya, dan dijelaskan secara baik-baik kepada suaminya bahwa perceraian ini adalah baik, sehingga suami istri ini, walaupun seorang istri minta gugatan cerai kepada suaminya, seorang suami mau menerima alasan istrinya dan membolehkan rencana gugatan perceraian kepada suaminya itu. Maka dengan kelihayan seorang istri dalam berkomunikasi dan beralasan apa penyebabnya sehingga ceraian itu harus dilakukan, dan seorang suami mampu menerima secara akal sehingga suami mengiyakan dan dan membantunya dan setuju gugatan istrinya itu, maka saat itulah seorang istri mendapat angin segar bahwa gugatannya nantinya kepada suaminya untuk bercerai, maka akan mudah untuk dilaksanakan. Oke sobat semuanya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana trik untuk seorang istri mulus dalam gugatannya kepada suaminya untuk suaminya menceraikan dirinya. Oke, barangkali pendapat saya ini bisa bermanfaat kepada sobat semuanya. Yang baik monggo diambil, dan yang keliru jangan diambil. Pada intinya bahwa kita semua, mari kita sekuat tenaga untuk berupaya utuhnya keluarga, bukan bagaimana berupaya untuk perceraian itu terjadi. Oke, barangkali itu semuanya, semoga bermanfaat. Bye bye.